Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa karena Tuhan masih beri kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Meskipun ibadah sampai hari ini masih harus dilakukan di rumah kita masing-masing. Namun kita yakin dan percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kasih anugerah pertolongan-Mu. Sampai saat ini kami masih ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau beri kami hikmat Tuhan, biarkan kami boleh tenang di hadapan-Mu, boleh dengan segenap hati memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terlebih lagi Tuhan kami boleh duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang bertata, Engkau yang beracara Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus, bahkan sudah mau pertengahan, dan sebentar lagi bulan September. Sungguh waktu berjalan dengan sangat cepat tanpa terasa. COVID ini sudah 4 bulan lebih melanda seluruh dunia. Sampai saat ini masih belum tuntas dan masih belum selesai. Biarlah kita tidak berfokus pada apa yang sedang terjadi dalam diri kita, lingkungan kita, negara kita, tapi biarlah kita juga terus berfokus kepada Allah. Kita terus mengandalkan Dia. Dan kita terus memilih Dia dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang begitu banyak cobaannya, banyak rintangannya. Tapi yakin dan percaya Tuhan kita lebih besar dari segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian. Andaikan ku harus memilih, kita tetap memilih untuk setia kepada Tuhan saja. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan.
akan menyembahmu Tuhan. Andaikan ku harus memilih, hatiku tetap padamu, dan selamanya ku hanya menyembahmu Tuhan. Amin. Biarlah pujian tadi sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita buka Alkitab kita pada pagi ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan setiap hari dan terlebih lagi menjadi pelaku firman. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat boleh silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Editan dengan tema Dilayakan Allah, bersikap layak bagi Allah. Mari kita siapkan hati kita akan menyambut firman Tuhan. Pada firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini, pada ayat 14 mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Berbahagialah kita yang telah dipilih, dan biarlah kita boleh terus setia hanya kepada Tuhan saja. Kita mau melayani Dia, kita lebih lagi setia kepada Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan, kita akan naikkan pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu.
baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali beribadah dalam ibadah online pada minggu ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa minta Tuhan boleh menolong kita. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu yang setia dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang besar yang memimpin kami meskipun di tengah situasi yang masih mencekam karena wabah. Tetapi biarlah pemeliharaan dan pertolongan Tuhan menjadi satu-satunya sandaran dan harapan kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang boleh mengalami dan bersyukur terus untuk setiap karunia anugerah yang Engkau limpahkan pada kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolonglah agar firman-Mu itu boleh mengajar kami, menuntun dan mendidik kami. Kami serahkan saat perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan penebus kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai 14 sebagaimana tadi sudah dibaca di awal ibadah oleh liturgis. Dan kita akan merenungkan bagian ini di bawah tema dilayakkan Allah, bersikap layak bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memulai dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang dari keluarga tidak mampu dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi menyekolahkan anak ini karena tidak ada biaya, dan anak ini tidak mungkin terima beasiswa karena memang anak ini tidak begitu pandai meskipun juga tidak bodoh. Akhirnya sebuah sekolah karena kasihan melihat kondisi anak ini memberinya kesempatan, memberinya karunia. Diterima masuk sekolah, diberikan beasiswa penuh supaya anak ini bisa bersekolah
seperti teman-temannya yang lain. Singkat cerita, anak ini akhirnya sekolah, tapi Bapak Ibu Saudara karena merasa tidak ada tanggung jawab dan merasa ya karena terima beasiswa begitu saja, maka anak ini selama bersekolah ogah-ogahan, PR suka tidak dikerjakan, sesuka bolos, berkelahi dengan teman-teman, tidak menyimak pelajaran dengan baik. Anak ini tidak berterima kasih untuk beasiswa yang dia sudah terima. Sehingga setelah beberapa kali evaluasi, pihak sekolah terpaksa memutuskan mengeluarkan anak ini. Karena beasiswa itu tidak pantas bagi anak yang sudah diberi kesempatan tetapi tidak menghargai kesempatan itu. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Matius memulai dengan mencatat, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Bapak Saudara, berbicara tentang anugerah Allah, maka kita akan melihat bahwa anugerah Allah meskipun diberikan cuma-cuma, tetapi anugerah itu jelas bukan anugerah murahan. Karunia keselamatan, pengampunan dosa, dan pemeliharaan Allah, berkat Allah, itu adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada kita, yang kita terima bukan karena kita layak, bukan karena kita memenuhi persyaratan, tetapi karena Allah mengasihani kita dan Allah berbelas kasihan, beranugerah, berahmat kepada kita. Jadi sesungguhnya anugerah itu adalah sesuatu yang kita terima meskipun kita tidak layak, tetapi itu diberikan kepada kita semata-mata karena kasih dan kemurahan dari Allah. Tetapi anugerah itu meskipun diberikan cuma-cuma tanpa kita harus membayarnya atau menggantinya, tetapi anugerah itu tidak murahan, Bapak Ibu Saudara. Pengampunan dosa dan keselamatan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi ketika kita berbicara tentang dilayakkan Allah, maka ada hal yang penting yang sebagai respons kita terhadap anugerah Allah itu, terhadap kelayakan yang Allah berikan kepada kita orang berdosa ini, sehingga kita diterima menjadi anak-anaknya, yaitu hidup bersikap layak sesuai dengan anugerah Allah. Dalam perumpamaan ini, sebuah perumpamaan yang mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus bercerita sebut tentang ibarat kerajaan surga seumpama seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, suatu pesta yang besar. Orang-orang sudah diundang. Itu mengingatkan kita akan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Siapa yang diundang Allah? Dunia ini. Apa maksudnya? Semua kita, umat manusia, diundang untuk menerima anugerah itu. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Dengan cinta kasih yang besar, dengan segala daya karunia-Nya, Allah menebus kita dari belenggu dosa, dari ancaman hukuman dosa, atau dengan kata lain dari kutuk dosa itu. Kita yang berbuat, tetapi kemudian Allah yang menolong kita karena kita tidak sanggup untuk menolong diri kita sendiri. Jadi poin pertama dari dua kebenaran penting yang Yesus ingin sampaikan melalui perumpamaan ini, yang pertama itu adalah banyak yang dipanggil. Bapak Saudara,
Banyak dari orang ke gereja, di gereja, tetapi sedikit orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Banyak orang yang aktif di gereja, tetapi sedikit yang betul-betul melayani Allah dengan tulus. Banyak orang mendirikan gereja, tapi sedikit sekali orang bergereja dengan baik. Banyak orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, pelayan, tetapi sedikit sekali yang betul-betul menghamba kepada Allah dengan segenap hatinya. Banyak yang dipanggil. Bapak Saudara, kebenaran ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kita ini tidak layak, tetapi kita diundang Allah ke dalam jamuan anugerahnya, ke dalam pesta rahmatnya, untuk menikmati kemurahan Allah, untuk menikmati pengampunan Allah, untuk menikmati belas kasihan Allah. Lalu bagaimana ketika kita sudah menyambut itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus? Lalu apa? Apakah berhenti sampai di situ anugerah itu? Dan selanjutnya kita bisa hidup sesuka kita? Tidak. Karena ada poin yang kedua yang penting, yaitu tetapi sedikit yang dipilih. Satu kesimpulan yang kemudian Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-14, penutup dari perikop ini. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tapi sebelum sampai pada kesimpulan itu, tetapi sedikit yang dipilih, Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan ini Tuhan mengundang, tapi orang-orang yang diundang itu punya banyak alasan. Sama seperti orang ke gereja, kan yang penting saya ibadah. Tetapi tidak membiarkan dirinya diajar, tidak membiarkan dirinya dididik oleh Allah, tidak bersedia mendengarkan teguran, pengingatan dari Roh Kudus. Banyak orang bergereja, tapi tidak mau menjadi murid Kristus. Padahal panggilan kita menjadi Kristen adalah panggilan menjadi murid, bukan panggilan menjadi pengunjung gereja. Banyak yang beragama Kristen, banyak yang beribadah di gereja, tetapi sedikit yang sungguh-sungguh menjadi anak Allah, yang sungguh-sungguh menjadi Kristen, yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini mencatat bagaimana orang-orang yang diundang itu berdalih. Mungkin mereka membanggakan kepada tetangganya, raja undang saya. Wah, orang-orang kagum. Wah, kamu punya hubungan apa sampai raja bisa undang kamu? Karena biasa raja itu seperti pejabat tinggi, pasti mengundang orang-orang yang penting, kolega-koleganya. Tidak ada orang biasa sembarangan yang diundang dalam pesta orang besar, apalagi Allah, raja di atas segala raja. Mungkin orang-orang yang diundang ini membanggakan undangan itu, kemana-mana mereka pamer undangan itu. Tetapi mereka tidak mau datang ke dalam pesta itu. Mereka menikmati, membanggakan undangan itu. Seperti bagian orang Kristen menikmati, membanggakan anugerah Allah, membanggakan keselamatan. Sibuk dengan penginjilan yang keliru, yang menuding orang kalau tidak Kristen masuk neraka. Lupa bahwa keselamatan itu adalah pergumulan pribadi, bukan menunjuk kepada yang lain. Bahwa penginjilan itu memberitakan rahmat, bukan mengancam. Bahwa anugerah itu adalah diberikan karena kita tidak layak. Justru karena kita tidak layak, bukan karena kita layak. Maka disebut anugerah, bukan pemberian. Dan orang-orang ini berdalih dengan berbagai alasan. Ada yang bilang harus pergi ke ladang, ada yang bilang harus mengurus usahanya. Ya sama seperti orang-orang yang hanya mau datang ke gereja ketika panggilan pelayanan memanggil, maka kita akan mendapati banyak dalih. Saya nggak cocok lah sama si itu, saya nggak punya waktu. Padahal semua orang diberi waktu yang sama, setiap orang diberikan talenta meskipun berbeda-beda, tetapi tidak pernah ada orang yang tidak memiliki talenta dalam hidup ini. Ya.
maka raja itu marah. Ya. Itu orang-orang yang gak layak diundang oleh raja untuk ke pesta. Mereka pamerkan undangannya, mereka bangga dengan undangan, tapi mereka tidak memenuhi undangan itu. Ditunggu-tunggu oleh sang raja, mana ini orang-orang itu? Mereka tidak datang, tetapi mungkin tersiar di mana-mana orang-orang yang diundang itu sangat membangga-banggakan undangan dari raja itu. Sama jahatnya dengan orang-orang Kristen yang merasa nyaman dalam kekristenannya, merasa nyaman dengan kepastian keselamatan pasti masuk surga, lalu dengan seenaknya berdosa seolah-olah Allah tidak melihat, seolah-olah Allah tidak maha tahu. Dalam keyakinan, ya. Kalau ditanya apakah Tuhan melihat? Ya. Apakah Tuhan tahu? Ya. Tapi kenapa masih berbuat dosa? Itu satu pergumulan rohani yang terus-menerus harus kita hadapi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Dan pergumulan inilah yang membuat kita hidup, belajar, tahu diri untuk menjadi anak Allah. Dan kalau kita yang sudah diberi anugerah itu, yang dilayakkan Allah, diampuni Allah, dikasihani Allah, tetapi kita tidak hidup selayaknya orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diampuni, yang sudah diberi kemurahan. Berapa banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, tapi hitung-hitungan. Berapa banyak orang yang sudah menikmati kehidupan yang baik, tapi tetap saja mengeluh dan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Berapa banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi lebih bersandar pada orang, bahkan mungkin beberapa orang percaya kepada dukun, orang kuat, orang hebat, orang punya jabatan. Berapa banyak orang yang berdoa di awal ketika ada masalah. Karena kebanyakan orang, Bapak Ibu Saudara, berdoa tuh baru sungguh-sungguh setelah mentok. Baru cari Tuhan, seolah-olah Tuhan adalah pilihan terakhir yang bisa menolong. Banyak yang dipanggil, kata Tuhan Yesus, tetapi sedikit yang dipilih. Izinkan saya melengkapi perenungan dari Matius pasal 22 ini dengan surat dari Paulus pada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 dan 18. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Apakah karena kita sudah diampuni, kata Paulus, apakah karena kita sudah disucikan dari dosa oleh darah Yesus, lantas kita bisa berbuat dosa karena nanti diampuni lagi? Dan Paulus sebagai hamba Tuhan digerakkan oleh Allah untuk menjawab dengan tegas mewakili Allah. Sekali-kali tidak. Ayat 18 dari surat Roma pasal yang ke-6. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu, kita, dulu adalah hamba dosa dan sekarang sudah menjadi hamba kebenaran. Lebih lanjut masih dalam Roma pasal 6, saya akan bacakan ayat 21 sampai 23. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Atau lebih tepatnya saya akan mulai dari ayat yang ke-20. Sebab pada waktu kamu masih hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kamu tidak terikat oleh kebenaran. Kamu tidak memiliki kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya? Dan apa yang kita dapatkan sebagai akibat dulu ketika kita masih jadi hamba dosa? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, atau lebih tepatnya menyesal, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian, maut. Ayat 21. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajak kepada jemaat di Roma, dan melalui Paulus Allah mengajak kita untuk mengingat siapa kita dulu dan siapa kita sekarang di dalam Kristus. Dan melalui surat Roma ini Tuhan menjawab pertanyaan, kalau saya sudah diampuni, kalau saya berbuat dosa lagi, saya diampuni enggak? Dalam bagian yang lain Paulus dengan keras sekali berkata, jangan, Allah tidak bisa dicobai dan jangan sekali-sekali mencobai Allah. Anugerah itu diberikan cuma-cuma tapi tidak murahan, gratis tapi tidak semurah itu, tidak gampangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menegur dengan keras orang-orang yang menolak itu. Lalu kemudian perumpamaan ini dilanjutkan dengan ayat yang ke-10. Maka pergilah hamba-hamba itu karena disuruh oleh rajanya, yaitu para pelayan istana, untuk mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan. Siapapun undang. Karena yang tadinya diundang tidak menolak datang, maka sekarang anugerah itu kuberikan kepada yang lain. Dan orang-orang di pinggir jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, pokoknya semua orang, karena raja punya jamuan begitu besar, semua orang diundang sekarang. Jadi tidak hanya orang tertentu, tapi semua orang diundang. Namun menariknya, Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus berkata, ketika raja itu masuk ke dalam ruangan pesta itu untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu raja itu berkata kepada orang yang diundang datang tapi tidak pakai baju yang layak, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Bapak Saudara, kita orang berdosa, iya. Tetapi di dalam anugerah Allah, sebagai seorang Kristen, kita tidak lagi boleh terus-menerus mengenakan pakaian dosa itu. Kita harus melepaskannya, mengganti dengan pakaian yang baru. Satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang bertobat. Kehidupan yang menguduskan diri. Allah tidak menuntut kita sempurna. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus berbicara tentang pakaian pesta, Tuhan tidak berbicara tentang pakaian yang layak untuk masuk ke dalam istana, tidak. Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu keterbatasan kita, karena segala milik kita yang ada pada kita adalah pemberiannya. Allah mau kita datang dengan yang terbaik yang kita bisa kepadanya. Allah mau kita beribadah dengan yang terbaik ibadah yang kita bisa lakukan baginya. Kalau kita diberi kesempatan melayani, maka mari kita memberikan yang terbaik sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan kalau kita melakukan dengan tidak layak, maka yang terjadi adalah di ayat yang ke-13 dari Matius pasal 22 ini. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, kepada para pengawalnya, kepada pegawai istananya, ikat kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Baru kemudian Tuhan Yesus menutup ini dengan ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi Bapak Saudara, meskipun kita meyakini bahwa keselamatan tidak bisa hilang, tetapi keselamatan itu harus dijalani dengan layak. Itu sebabnya ada bagian firman Tuhan dalam surat Paulus juga, Allah berbicara, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu harus diupayakan, dirawat. Bukan karena kita sudah terima lalu kita seenaknya memperlakukan. Dan itu menjadi sesuatu yang murahan dan lama-lama menjadi sampah, berdebu, rusak. Dan tidak berguna apa-apa karena kita tidak pernah memakainya. Anugerah itu seharusnya memampukan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, menjadi orang yang lebih berbelas kasihan,
menjadi orang yang lebih giat bagi Allah, bukan menjadi orang yang seenaknya merasa sudah selamat ya sudah. Oh, tidak. Allah dalam keadilannya tidak akan membiarkan orang yang memperlakukan dengan tidak layak anugerahnya. Kalau kita dilayakkan Allah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka mari kita hidup layak bagi Allah semampu kita, sejauh anugerah Allah menolong dan memimpin kita. Itu sebabnya firman Tuhan pada bagian yang lain berkata, kalau biarlah kita terus berseru supaya Allah menolong kita. Maka marilah kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menerima anugerah, mari kita jadikan diri kita, hati kita, jiwa kita, hidup kita sebagai orang-orang yang layak untuk dipanggil juga, yang layak untuk disebut anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau selama ini kami lalai dan tidak layak menjalani hidup di dalam anugerah-Mu ya Allah, maka ampunilah kami dan kasihanilah kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh berbalik dari sikap yang tidak layak itu, melayakkan diri, hidup sebagai anak Tuhan yang menerima anugerah keselamatan di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah biarkan kami hidup dengan kemunafikan, tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang terus bergumul dengan dosa kami, orang yang terus-menerus diperbaharui oleh Allah, orang yang peka dengan dorongan roh dan tuntunan dari Allah Roh Kudus, supaya dengan demikian hidup kekristenan kami, hidup iman kami kepada Tuhan Yesus adalah hidup yang layak bagi iman itu dan bagi Engkau, dan supaya kami tidak mempermalukan nama Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Allah yang lemah dan terbatas ini, sebab kalau bukan anugerah dari Tuhan, maka kami tidak akan pernah mampu menjalani hidup kami dengan baik, dengan pantas. Biarlah kami boleh seperti Paulus yang dalam kelemahannya belajar bahwa ketika kami lemah, maka kami kuat karena Allah yang menopang kami. Karena kami mau belajar bersandar kepadamu. Oleh sebab itu ajar kami untuk terus bersandar kepada Tuhan dan tidak mencari kesenangan, keegoisan, dan kedagingan kami. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah dan penerimaan Tuhan yang terus-menerus kepada kami. Kami berdoa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Guru Injil Aditan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biar Tuhan terus berkati dalam kesehatan, dalam pelayanan, Tuhan pakai lebih heran lagi. Dan untuk jemaat semua, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi ini boleh menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita ke depannya. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Ibu Pendeta Lim Livang. Sekalian, arahkanlah hatimu, bukalah hatimu, dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pemeliharaan dan kekuatan dan penghiburan dari Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian telah selesai, saat teduh. Sampai bertemu kembali minggu yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semua.